God save the King! God save the King! Desas-desus bisik-bisik telah merayap seperti kabut dingin di aula-aula mewah Istana Buckingham. Sebuah kisah yang begitu mengejutkan, begitu gelap, hingga mampu mengguncang fondasi keluarga kerajaan sampai ke akarnya. Sebuah sumber terpercaya dari lingkaran dalam mengklaim bahwa Raja Charles telah mengambil langkah yang begitu drastis, begitu final, hingga mendorong Camilla ke ambang batas kesabarannya yang paling rapuh. Sebuah keputusan diam-diam yang memiliki potensi untuk mengubah masa depan monarki secara permanen, menghapus hak-hak yang selama ini dianggap pasti. Mereka yang berada di dekat pusat kekuasaan melaporkan momen mengerikan pada malam sebelum pengumuman suksesi resmi. Suara kaca pecah terdengar keras dan menusuk, berasal dari ruang pribadi ratu. Sejak detik itu, topeng ketenangan Camilla retak. Ia tidak pernah lagi terlihat tersenyum tulus di hadapan publik. Ada yang mengatakan mereka memergokinya berbisik kalimat-kalimat aneh dan samar di dekat jendela tinggi. Matanya menatap tajam dan kosong ke arah ruangan tempat mahkota suksesi disimpan, seolah sedang berdialog dengan hantu ambisinya sendiri. Para penjaga istana, yang terikat sumpah untuk tidak berbicara, bersikeras dalam bisikan mereka bahwa lampu di sayap timur tetap menyala hingga larut malam. Mereka melihat para petugas keamanan bertopeng bergegas masuk dan keluar dengan langkah tergesa-gesa. Wajah-wajah mereka tertutupi oleh kecemasan dan ketegangan yang tak terbantahkan. Meskipun mesin propaganda istana berusaha keras membungkus semuanya dalam selubung kerahasiaan, suasana di balik tembok bersejarah itu semakin mencekam. Ini adalah ketegangan hening sebelum badai besar menerjang. Konflik tampaknya sedang mendidih, bukan antara raja dan rakyat, tetapi antara tahta dan mahkota itu sendiri, antara institusi suci dan individu yang ingin menguasainya. Dan di tengah-tengah pusaran angin politik itu berdiri Camilla. Wanita yang pernah memenangkan cinta raja melalui kesabaran panjang, kini tampaknya siap untuk merebut tahta dengan caranya sendiri, menggunakan setiap alat yang tersedia, legal maupun tidak. Jadi, apa sebenarnya yang direncanakan Camilla di balik pintu-pintu tertutup itu? Mungkinkah mahkota yang dilindungi Charles dengan begitu gigih justru menjadi titik fokus pemberontakan internal yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah monarki Inggris? Kastil Windsor, simbol otoritas dan keabadian yang megah, saat ini terasa seolah sedang menahan napas, menunggu ledakan yang akan menentukan nasib 1000 tahun sejarah. Setiap lorong dan ruangan berlapis marmer di Kastil Windsor seolah-olah memancarkan kehadiran yang tidak biasa. Bukan sekadar kemegahan arsitektur, melainkan keheningan mencekam dari persiapan intensif yang sedang berlangsung di balik dinding-dinding tebal itu. Udara terasa berat, dipenuhi perpaduan aroma kayu langka yang baru diolah, wangi lembab tanah dari taman kerajaan yang basah, dan ketegangan tersirat yang dipancarkan oleh para penjaga yang bergerak sigap seperti bayangan. Ini bukanlah acara biasa. Peristiwa ini menandai peralihan kekuasaan yang sangat penting, momen bersejarah yang dinantikan oleh seluruh dunia, dan waktunya semakin mendekat dengan detak yang tak terbendung. Bergerak hampir tak terlihat di sepanjang koridor-koridor megah itu adalah seorang pelayan bernama Anna. Namun, gelar pelayan terlalu sederhana untuk menggambarkan perannya. Dia adalah ajudan ratu yang paling dipercaya, tangan kanan Camilla yang pendiam, dan telah mengabdi di dalam tembok istana selama bertahun-tahun. Anna telah menyaksikan seluruh perjalanan Camilla, sejak masa-masa sulitnya sebagai Duchess of Cornwall yang dicibir publik, hingga akhirnya ia berdiri kokoh sebagai ratu di samping Raja Charles. Kesetiaan Anna tak tergoyahkan, namun tidak naif. Ia memiliki kesadaran tajam dan insting bertahan hidup yang diperlukan untuk navigasi di tengah kerumitan kehidupan kerajaan yang berbahaya, di mana bahkan ucapan yang ceroboh pun dapat menyebabkan kehancuran total. Acara yang akan datang, yang secara diam-diam disebut dalam lingkaran dalam sebagai upacara proklamasi suksesi, telah dipersiapkan selama berbulan-bulan. Informasi resmi tentang acara ini hanya diperuntukkan bagi penasihat berpangkat tertinggi. Namun, Anna tahu lebih banyak. Melalui surat menyurat tertutup dan komunikasi berkode yang halus, ia memahami bahwa signifikansi peristiwa ini jauh melampaui sekadar pengumuman formal. Ini adalah penegasan akhir dari hierarki kekuasaan. Saat berjalan melewati koridor kerajaan, tempat diskusi-diskusi pribadi sering berlangsung di balik pintu tertutup, Anna mendengar sepenggal percakapan yang terdengar samar-samar dari balik pintu kayu ek yang tebal. Suara itu rendah, namun maknanya jelas dan menghentak. Tidak diragukan lagi. Mahkota suksesi akan diserahkan kepada William pada upacara tersebut. Charles telah mengambil keputusan final. Kata-kata itu singkat, hampir berupa bisikan,
Namun bagi Anna, kalimat-kalimat itu memiliki bobot yang sangat besar, seperti palu godam yang menghantam landasan besi. Ia sangat memahami betapa kerasnya Ratu Camilla berjuang untuk mencapai posisi ini. Camilla telah melewati puluhan tahun pengawasan media yang kejam, penolakan publik, dan stigma sosial, sebelum akhirnya bisa berdiri sejajar dengan Raja Charles di atas tahta. Bagi Camilla, setiap simbol kekuasaan adalah validasi atas penderitaannya. Dengan hati yang berdebar kencang, Anna melanjutkan langkahnya menuju kamar pribadi Ratu. Saat ia memasuki ruangan, Camilla sedang duduk di kursi bludru tua, posturnya anggun namun kaku. Dengan tenang, ia menyeruput teh dari cangkir porselen halus, uap panas mengepul di wajahnya yang datar. Anna tahu, kabar yang akan ia sampaikan sebentar lagi akan mengubah segalanya. Gelas kristal di tangannya memantulkan cahaya lampu gantung yang berkilau, menciptakan ilusi ketenangan yang rapuh. Saat Anna menyampaikan pesan itu dengan suara bergetar, ekspresi Camilla perlahan mengeras. Awalnya, muncul rasa tak percaya yang dingin, membeku di matanya. Kemudian, keterkejutan yang terlihat jelas merambat di wajahnya, sebelum akhirnya berubah menjadi kemarahan yang membara dan gelap. "William, untuk menerima mahkota?" ucapnya, suaranya serak dan hampir tak terdengar. "Itu tidak mungkin." Bagi Camilla, ini jauh lebih dari sekadar perubahan rencana administratif. Ini adalah serangan langsung terhadap ketakutan terbesarnya, terpinggirkan, disingkirkan, dan direduksi menjadi sekadar catatan kaki dalam sejarah, sebuah penyebutan sepintas yang akan segera dilupakan. Kecemburuan berkobar hebat di dadanya, bukan hanya karena alasan pribadi, tetapi berakar pada haus akan kekuasaan. Selama beberapa dekade, Camilla telah dengan hati-hati, selangkah demi selangkah, membangun posisinya dari abu kontroversi menuju puncak legitimasi. Kini, dengan satu keputusan sepihak, Charles, pria yang selama ini ia dukung dengan teguh melalui badai kritik, siap mengalihkan sorotan utama dari dirinya dan menempatkannya sepenuhnya pada putranya. Krang! Gelas kristal itu terlepas dari genggamannya yang kaku dan pecah berkeping-keping di lantai marmer. Ia hancur menjadi serpihan-serpihan berkilauan yang tak terhitung jumlahnya, seperti metafora dari harapannya yang retak. Suara tajam itu memecah keheningan ruangan, bergema seperti tembakan pistol. Namun, Camilla tidak menunduk untuk membersihkannya. Tatapannya tetap tertuju ke depan, seolah-olah ia sedang menyaksikan visi masa depan yang mengerikan. William dinobatkan sebagai raja, menikmati pujian dan perhatian dunia, sementara ia sendiri tersisih kebayang-bayang. Ketakutannya kehilangan pengaruh mulai bermutasi menjadi sesuatu yang lebih dingin, lebih kalkulatif, dan jauh lebih berbahaya. Ia mengerti realitas pahit ini. Meskipun ia tetap memegang gelar ratu, kekuasaan sebenarnya akan beralih sepenuhnya kepada ahli waris sah. Perannya akan dibagi, dikurangi, dan direduksi menjadi sekadar formalitas seremonial tanpa gigi politik. Tidak, gumamnya pada diri sendiri. Upacara tersebut tidak dapat berlangsung sesuai rencana mereka. Tahta tidak dapat beralih ke penguasa baru tanpa simbol yang menentukan untuk melegitimasi transisi tersebut. Dan simbol itu ada dalam kendaliku. Camilla berdiri tegak dan bergerak perlahan menuju cermin besar berbingkai emas di dinding. Yang tercermin padanya bukanlah wanita yang rapuh atau korban keadaan, melainkan sosok yang dicirikan oleh kekuatan baja, tekad besi, dan ambisi yang tak terbendung. Matanya tajam dan tak kenal kompromi. Kerentanan dan rasa dendam kecil telah lenyap, digantikan oleh tekad terukur dari seseorang yang terpojok dan siap melawan balik. "Anna," katanya pelan, suaranya kini tegas, dingin, dan terkendali sempurna. Upacara itu tidak akan berlangsung seperti yang mereka harapkan. Ia menatap pantulan dirinya di cermin, memantapkan kesimpulan yang kejam dan berani. Jika mahkota itu hilang, atau jika prosesnya terhambat, maka tidak akan ada penguasa baru yang sah secara penuh. Saatnya telah tiba untuk menggunakan kekuatan dan akses yang telah lama ia perjuangkan mati-matian untuk diperoleh. Badai sudah dimulai, dan ia akan menjadi mata badai itu. Sejak malam itu, setelah kristal tersebut pecah, Ratu Camilla menarik diri ke dalam keadaan kerahasiaan yang dingin dan penuh perhitungan. Kehangatan lembut yang dulunya memenuhi kamar pribadinya kini tampak tergantikan oleh aura determinasi yang tak tergoyahkan. Ekspresinya tidak lagi menunjukkan kilatan kemarahan emosional, melainkan ketenangan menakutkan dari seorang strategis yang sedang menyusun langkah terakhirnya. Ekspresinya tidak lagi menunjukkan kilatan kemarahan emosional. Sebaliknya, itu mencerminkan fokus yang mengerikan dari seorang pemburu yang sedang mengintai mangsanya di ambang perburuan terakhir. Meskipun emosi di dalamnya memuncak hingga titik didih, kendalinya atas situasi eksternal tetap absolut dan tak tergoyahkan. Tujuan yang ia kemukakan melampaui sekadar menghentikan atau menunda upacara tersebut.
Ia bermaksud menciptakan kekosongan kekuasaan yang kacau, sebuah vakum politik di mana ia bisa mempertahankan dominasi absolut sebagai satu-satunya figur stabil di tengah kekacauan. Fokus utamanya saat itu tertuju pada satu objek, mahkota suksesi. Artefak suci yang syarat dengan sejarah berdarah dan legitimasi dinasti, tersimpan jauh di dalam brankas istana berlapis baja yang dijaga ketat siang dan malam. Secara diam-diam, Camilla memanggil Anna, pelayannya yang paling dipercaya. Wanita yang kini tanpa sadar telah terseret ke dalam pusaran sesuatu yang jauh lebih berbahaya daripada sekadar intrik istana biasa. Anna langsung menyadari perubahan drastis pada tuannya. Camilla tidak lagi mengeluarkan ekspresinya, tidak lagi menunjukkan kilatan kemarahan emosional. Sebaliknya, itu mencerminkan fokus yang mengerikan dari seorang pemburu yang sedang mengintai mangsanya di ambang perburuan terakhir. Meskipun emosi di dalamnya memuncak hingga titik didih, kendalinya atas situasi eksternal tetap absolut dan tak tergoyahkan. Tujuan yang ia kemukakan melampaui sekadar menghentikan atau menunda upacara tersebut. Ia bermaksud menciptakan kekosongan kekuasaan yang kacau, sebuah vakum politik di mana ia bisa mempertahankan dominasi absolut sebagai satu-satunya figur stabil di tengah kekacauan. Fokus utamanya saat itu tertuju pada satu objek, mahkota suksesi. Artefak suci yang syarat dengan sejarah berdarah dan legitimasi dinasti, tersimpan jauh di dalam brankas istana berlapis baja yang dijaga ketat siang dan malam. Secara diam-diam, Camilla memanggil Anna, pelayannya yang paling dipercaya, wanita yang kini tanpa sadar telah terseret ke dalam pusaran sesuatu yang jauh lebih berbahaya daripada sekadar intrik istana biasa. Anna langsung menyadari perubahan drastis pada tuannya. Camilla tidak lagi mengeluarkan permintaan dengan nada halus. Ia menyampaikan perintah. Suaranya tenang, penuh pertimbangan dingin, dan mengandung bobot penghakiman terakhir yang mematikan. Atas instruksi Camilla, Anna harus menggunakan jaringan kontak rahasianya, para staf tingkat rendah yang sering diabaikan, untuk mengungkap lokasi pasti dan jadwal penjagaan mahkota tersebut. Itu bukanlah benda biasa. Ia mewakili otoritas tertinggi dari garis keturunan kerajaan, dilindungi oleh berbagai lapisan keamanan biometrik dan pengawasan terus-menerus yang tak kenal lelah. Istana yang mereka huni telah berubah menjadi labirin psikologis yang penuh dengan bahaya tersembunyi dan rahasia yang mengintai di setiap sudut. Anna menurutinya, meskipun rasa takutnya semakin bertambah setiap harinya, menggerogoti ujung sarafnya. Ia pernah menyaksikan ambisi sang ratu sebelumnya, tetapi tidak pernah sampai sejauh ini, tidak pernah sebrutal ini. Di mata Camilla berkobar api yang tak kenal ampun, api yang seolah mampu membakar habis segala sesuatu yang ada di jalannya, bahkan jika itu berarti menghancurkan keluarga kerajaan itu sendiri dari dalam. Anna menyadari dengan ngeri bahwa ia telah menjadi bagian integral dari sebuah rencana yang bukan hanya menentang Raja Charles, tetapi juga menentang struktur monarki itu sendiri. Kesetiaannya mulai goyah di bawah beban hati nuraninya yang berat. Namun ketakutan akan murka Camilla lebih kuat. Setelah beberapa hari melakukan penyelidikan yang cermat dan penuh risiko, Anna kembali dengan jawaban yang ia harapkan tidak pernah ditemukan. Mahkota itu disimpan di brankas utara, bisiknya, wajahnya pucat. Hanya dapat diakses oleh Raja Charles dan para penasihat seniornya melalui kode keamanan ganda yang berubah setiap jam. Saat menyampaikan informasi kritis ini, bibir Camilla melengkung membentuk senyum tipis yang puas, sebuah ekspresi kemenangan prematur yang menakutkan. Tanpa ragu sedikit pun, ia mengaktifkan agen lain dalam jaringannya. Seorang pria setia, tanpa emosi, dan terampil dalam menyusup ke area paling terlarang di istana, seseorang yang hutang budi padanya. Ambil mahkota itu, perintah Camilla. Suaranya rendah, serak, dan menakutkan di ruangan yang remang-remang. Dan hancurkan segera. Jangan tinggalkan bukti apapun. Aku ingin upacara ini hancur menjadi aib publik yang memalukan. Tahta tanpa simbolnya. Seorang raja yang dilucuti legitimasinya di depan dunia. Itulah penghinaan yang pantas diterima Charles karena mencoba menyingkirkanku. Tepat pada saat kata-kata jahat itu menggantung di udara, dalam sebuah kejadian yang sepenuhnya tak terduga, Raja Charles sendiri mendekat ke kamar Camilla. Sang raja, yang telah mengabdikan seluruh hidupnya untuk tugas suci dan lembaga kerajaan, datang tanpa pemberitahuan. Ia bermaksud untuk membahas pengaturan tamu terakhir untuk upacara, berharap menemukan ketenangan dan rekonsiliasi setelah ledakan amarah istrinya malam sebelumnya. Ia belum sempat mengetuk pintu. Namun, melalui celah pintu kayu ek yang sedikit terbuka, kata-kata Camilla, dingin, kejam, dan tanpa ampun, terdengar jelas dan menusuk telinganya. Hancurkan segera. Aib publik. Charles membeku di tempatnya berdiri. Darah seolah surut dari wajahnya. Dunia di sekitarnya berhenti berputar. Kata-kata itu bukan sekadar keluhan istri yang marah. Itu adalah konspirasi tingkat tinggi untuk menghancurkan institusi yang ia sumpah untuk lindungi. Bukan ingatan akan pecahan kaca atau suara-suara keras yang menghentikannya, melainkan ketepatan dan kekejaman dingin dari apa yang baru saja didengarnya. Ia selalu mengenali ambisi Camilla, naluri dominasinya yang tajam,
Tetapi ia tidak pernah membayangkan wanita itu akan bertindak sejauh ini, berencana menghancurkan simbol nasional paling suci dan merusak integritas monarki itu sendiri hanya karena haus akan kekuasaan pribadi. Hatinya, yang telah mengeras oleh beban kerajaan selama bertahun-tahun, tiba-tiba terasa sangat berat, seolah ditimpa batu nisan. Perlahan, dengan gerakan yang mekanis, ia mendorong pintu kayu ek tersebut. Pintu terbuka, dan ia melangkah masuk. Camilla, yang masih terperangkap dalam euforia kemenangan yang telah ia perhitungkan, berbalik tajam karena terkejut. Untuk sesaat yang singkat, kebingungan dan ketakutan murni melintas di wajahnya, sebelum ia dengan cepat menyembunyikannya di balik topeng senyum yang telah ia siapkan, senyum manis yang palsu dan rapuh. Ia mencoba menepis situasi tersebut dengan nada ringan, mengatakan bahwa mereka hanya membicarakan perabotan lama yang rusak, bukan kehancuran mahkota suci. "Oh, Charles, kau salah dengar. Itu hanya tentang vas antik." Tetapi Charles tetap diam. Ia berdiri mematung, menatap langsung ke arahnya. Tidak ada kehangatan di matanya yang lelah. Tidak ada jejak pengampunan atau kesabaran yang telah ia berikan kepadanya selama bertahun-tahun demi menjaga harmoni. Sebaliknya, hanya ada pemahaman yang lengkap, dingin, dan rasa sakit pengkhianatan yang tak terbantahkan. Tatapannya mengubah segalanya. Seolah-olah ia melihat Camilla untuk pertama kalinya bukan sebagai istri, melainkan sebagai orang asing yang berbahaya. Setiap alasan bohong yang mungkin ia berikan lenyap di bawah beban tatapan tajamnya yang tenang dan menghakimi. Akhirnya, Charles berbicara. Suaranya rendah, terkendali, namun diwarnai kepahitan yang mendalam, hampir seolah-olah ia berbicara kepada dirinya sendiri di hadapan cermin kebenaran. "Dulu, aku percaya kau peduli pada monarki ini lebih dari dirimu sendiri. Aku tidak pernah membayangkan kau menghargai kekuasaan di atas segalanya, bahkan di atas kehormatan institusi yang kita junjung." Itu bukanlah pertanyaan. Itu juga bukan tuduhan langsung yang memerlukan pembelaan. Itu adalah kesimpulan final. Sebuah penerimaan yang keras dan menyakitkan atas kebenaran yang kini ia lihat telanjang di hadapannya. Tanpa sepatah kata pun lagi, ia berbalik dan berjalan pergi, meninggalkan Camilla sendirian di tengah ruangan, dikelilingi oleh kegelapan ambisi yang baru saja ia mulai, namun kini telah berubah menjadi penjara baginya. Malam itu, Raja Charles memanggil Ratu Camilla ke ruang singgasana Istana Buckingham. Ruangan ini bukan sekadar tempat untuk upacara-upacara besar. Ia adalah ruang di mana kebenaran diungkapkan dan penghakiman tertinggi dijatuhkan. Ruangan luas yang dihiasi beludru merah tua dan ornamen emas berkilauan itu terasa sangat dingin dan kosong. Heningnya mencekam seperti kuburan. Di tengahnya berdiri singgasana, lambang persatuan dan otoritas yang kuat, kini berfungsi sebagai pengamat diam dan agung atas konfrontasi yang akan terjadi. Charles memposisikan dirinya menjauh dari singgasana, tidak duduk di atasnya, menunjukkan bahwa ia bertindak bukan sebagai tiran, melainkan sebagai penjaga hukum. Ekspresinya ditandai oleh kelelahan spiritual dan kekecewaan yang jauh lebih dalam daripada kemarahan sesaat. Dia tidak perlu meninggikan suaranya. Kekecewaan yang tenang dari seorang raja dan suami yang dikhianati membawa bobot yang jauh lebih mematikan daripada ledakan amarah apapun. Dia berbicara dengan tenang, setiap kata dipilih dengan presisi bedah, menyampaikan tuduhan yang terasa seperti hukuman formal. Meskipun dia tidak pernah secara eksplisit menyebutkan rencana kriminal untuk menghancurkan mahkota, untuk menghindari skandal publik yang lebih besar, setiap kalimatnya dengan jelas menunjuk pada pengkhianatan kepercayaan, manipulasi garis suksesi, dan niat jahat terhadap stabilitas negara. Ia menetapkan batas baru, sebuah ultimatum diam-diam yang mengubah dinamika kekuasaan di antara mereka selamanya. Camilla langsung mengerti. Charles sudah tahu segalanya. Tidak ada keraguan, tidak ada ruang untuk negosiasi dalam pendiriannya yang kaku. Dihadapkan pada pengungkapan yang tak terbantahkan, ia beralih ke mekanisme pertahanan terakhir dan paling terlatihnya, kepura-puraan rapuh yang telah ia asah selama bertahun-tahun. Air mata menggenang di pelupuk matanya, mengalir perlahan di pipinya. Namun, itu bukan air mata kesedihan yang tulus. Itu adalah alat kalkulatif, dirancang dengan cermat untuk membangkitkan simpati dan memanipulasi emosi suaminya. Ia menangis, menyangkal setiap tuduhan, dan memohon dengan suara bergetar bahwa semuanya hanyalah kesalahpahaman tragis. Ia mengklaim bahwa rasa takut yang mendalam akan kehilangan cinta Charles lah yang mendorongnya ke tepi jurang keputusasaan, membuatnya berkata-kata tanpa makna. Charles memandang sandiwara emosional itu dengan ketidakpedulian yang hampir tanpa ampun. Ia tidak bergerak sedikit pun untuk menghiburnya. Matanya tetap jernih dan dingin seperti malam sebelumnya, sepenuhnya menembus topeng air mata palsu tersebut. Ia melihat bukan seorang istri yang hancur, melainkan seorang aktor yang sedang gagal dalam pertunjukannya. Konfrontasi itu berakhir dengan cepat dan dingin. Charles menolak menerima permintaan maafnya, namun ia juga memilih untuk tidak menghukumnya secara publik atau segera memenjarakannya. Mungkin ia ingin menghindari skandal besar yang dapat mengguncang stabilitas negara menjelang momen suksesi. Atau mungkin,
Sisa-sisa keterikatan manusiawi membuatnya ingin mempertahankan apa yang tersisa dari martabat institusi, dengan menjaga aib ini tetap tertutup di balik tembok istana. Saat Charles berbalik dan melangkah pergi, bayangannya yang panjang membentang di atas lantai beludru merah. Camilla tetap berlutut sejenak, pura-pura hancur. Namun, begitu suara langkah kaki suaminya menghilang di balik pintu berat yang tertutup rapat, ekspresinya berubah secara instan dan mengerikan. Air mata berhenti mengalir. Wajah yang tadi tampak sedih kini dipenuhi oleh kemarahan yang hebat dan dingin. Penghinaan karena harus berlutut, memohon, dan sepenuhnya terekspos sebagai penjahat, membakar egonya hingga ke dasar. Tindakan Charles yang meremehkan air mata palsunya memicu keinginan balas dendam yang jauh lebih dalam dan lebih berbahaya. Meskipun rencana awalnya untuk menghancurkan mahkota asli telah gagal karena ketahuan, ia tahu ia masih memiliki satu kesempatan terakhir untuk menyerang. Jika ia tidak dapat mencegah upacara tersebut berlangsung, ia akan memastikan upacara itu menjadi lelucon terbesar dalam sejarah monarki. Ia memanggil agen yang sebelumnya gagal menyusup ke brankas. Kali ini, instruksinya bahkan lebih terencana dan jahat. "Jangan hancurkan mahkota itu," bisiknya dengan senyuman tipis yang kejam. "Gantikan." Sebuah replika sempurna telah disiapkan, dibuat oleh pengrajin gelap dengan ketelitian mikroskopis sehingga tidak dapat dibedakan dari aslinya hanya dengan pandangan kasat mata. Tujuan barunya jelas dan sadis, membuat Pangeran William, tanpa sadar, meletakkan mahkota palsu di kepalanya selama momen paling sakral dalam hidupnya. Bayangan William mengenakan replika murahan, sementara mahkota asli hilang atau hancur, akan mengubah penobatan suci menjadi penghinaan global yang tak terlupakan. Itu adalah tindakan balas dendam yang halus, merusak citra William dan otoritas Charles tanpa perlu kekerasan fisik, namun dengan luka simbolis yang permanen. Dari sudut ruangan yang gelap, Anna mengamati semuanya. Dalam kemarahan Camilla, ia tidak lagi melihat ratu yang ia layani, melainkan seseorang yang sepenuhnya dikuasai oleh obsesi kekuasaan yang gila. Ia telah menyaksikan air mata yang direkayasa dan kekejaman dingin yang mengikutinya. Ini bukan lagi masalah konflik pribadi antara ibu tiri dan anak tiri. Ini adalah pengkhianatan tingkat tinggi terhadap tahta itu sendiri. Pada saat itu, benteng kesetiaan Anna kepada Camilla akhirnya runtuh berantakan. Ia tidak bisa membiarkan aib sebesar itu menimpa monarki yang telah ia layani dengan hormat sepanjang hidupnya. Ia juga tidak bisa tinggal diam ketika ambisi buta Camilla mengancam untuk merusak integritas lembaga yang menjadi tulang punggung negara. Di bawah lindungan kegelapan malam, Anna membuat keputusan yang terasa seperti pengkhianatan terhadap tuannya, namun sebenarnya adalah tindakan tertinggi kesetiaan kepada mahkota. Dengan hati yang berdebar kencang namun tekad yang bulat, ia menyelinap keluar dari sayap timur istana. Ia mencari Arthur, seorang penasihat kerajaan senior yang dikenal karena kebijaksanaannya dan pengabdiannya yang tak tergoyahkan kepada Raja Charles. Anna tahu, hanya Arthur yang memiliki akses dan wibawa untuk menghentikan bencana ini sebelum terlambat. Wajah Arthur yang tua dan tegas, biasanya menjadi simbol keteguhan istana, kini menunjukkan retakan kekhawatiran yang mendalam. Awalnya, tidak diperlukan kata-kata panjang lebar. Desakan Anna yang panik, dikombinasikan dengan gerakan tangan yang gemetar namun tegas, telah menyampaikan keseriusan situasi tersebut dengan lebih efektif daripada 1000 kalimat. Saat Anna membisikkan detail rencana jahat itu, penggantian mahkota suci dengan replika palsu, ekspresi Arthur berubah menjadi batu granit. Kecurigaannya yang selama ini ia pendam secara diam-diam tentang ambisi gelap Camilla kini menjadi kenyataan yang tak terbantahkan dan mengerikan. Berdiri di bayangan remang-remang koridor barat yang sepi, Arthur menggenggam tangan Anna dengan erat, tatapannya tajam dan dipenuhi tekad baja. Dengan suara rendah yang berat karena beban tugas negara, ia mengakui bahaya eksistensial yang mereka hadapi. Jika rencana ini berhasil, bisiknya, monarki akan kehilangan legitimasinya dari dalam. Bukan melalui invasi atau revolusi eksternal, tetapi melalui korupsi moral di jantungnya sendiri. Itu adalah kanker yang akan membunuh institusi ini perlahan-lahan. Dengan anggukan tegas, Arthur menerima tanggung jawab berat untuk menghentikan rencana tersebut. Dan demikianlah, konflik diam-diam antara kesetiaan buta dan pengkhianatan terstruktur mulai terungkap di balik tirai kemewahan istana. Setelah bentrokan tegang di ruang singgasana, Ratu Camilla melakukan perubahan strategis yang luar biasa licik. Dari sosok yang sebelumnya diliputi amarah meledak-ledak dan ambisi kasar, ia tiba-tiba bermetamorfosis menjadi perwujudan penyesalan yang tenang dan pasrah. Istana, yang sudah dipenuhi bisikan-bisikan cemas tentang semakin besarnya jurang pemisah antara raja dan ratu, dengan cepat diselimuti oleh ilusi kedamaian yang menipu. Camilla menarik diri sepenuhnya dari pandangan publik. Ia menjauhkan diri dari persiapan suksesi, menghindari campur tangan dalam pengaturan tamu, dan berhenti menghadiri acara publik sama sekali. Transformasi ini dirancang dengan presisi militer. Di hadapan para penasihat terdekat Charles, ia menyampaikan permintaan maaf yang tenang, dengan nada lembut dan penuh penyesalan. Ia mengakui,
dengan kerendahan hati yang dipalsukan, bahwa ia telah membiarkan emosinya mengaburkan penilaiannya dan menyebabkan kebingungan yang tidak perlu selama tahap akhir perencanaan. Para penasihat, yang terbiasa dengan kekasaran dan temperamen Camilla, menerima perubahan drastis ini tanpa pertanyaan kritis. Rasa lega yang besar menyebar di antara mereka. Mereka percaya bahwa ketegangan internal telah mereda. Mereka berasumsi bahwa Camilla, yang dipermalukan oleh konfrontasi dingin Charles, akhirnya memilih untuk menerima batasannya dan mempertahankan apa yang tersisa dari martabat serta statusnya dengan cara mundur ke latar belakang. Perlahan-lahan, istana kembali ke ritme normalnya. Semua perhatian terfokus pada persiapan akhir untuk proklamasi suksesi. Raja Charles dan Pangeran William tenggelam dalam latihan protokol, yakin bahwa stabilitas keluarga telah dipulihkan dan badai telah berlalu. Namun, Anna, pelayan yang setia namun waspada, tidak tertipu oleh sandiwara ini. Hanya dia yang menyaksikan perubahan cepat ratu dari air mata yang direkayasa menjadi kemarahan yang dingin dan kalkulatif. Baginya, ada sesuatu yang terasa sangat salah, seperti hening sebelum gempa bumi. Camilla tidak lagi meledak-ledak atau terlihat marah. Sebaliknya, dia menjadi sangat tenang, hampir terlalu terkendali, seperti predator yang sedang mengintai. Ini bukanlah ketenangan penyerahan diri. Ini adalah ketenangan seseorang yang telah merencanakan setiap langkah dengan matang dan hanya menunggu saat yang tepat untuk menekan tombol penghancur. Camilla menghabiskan sebagian besar waktunya terisolasi di dalam kamar pribadinya, menjaga pintu tetap tertutup rapat bagi siapapun kecuali orang-orang terpilih. Dia tidak mengizinkan pengunjung, kecuali untuk pertemuan rahasia singkat dengan agennya, di mana ia memeriksa kemajuan pembuatan mahkota replika. Yang lebih mengkhawatirkan adalah kebiasaannya yang semakin sering menulis surat-surat panjang. Anna sering memergokinya menyegel banyak amplop misterius dengan lilin merah bertanda lambang pribadi, lalu menyerahkannya kepada kurir tidak resmi yang datang lewat pintu belakang, menghindari jalur pos kerajaan yang terpantau. Setiap amplop itu adalah benih racun yang siap ditanamkan untuk memastikan kehancuran upacara tersebut. Isi amplop-amplop misterius itu tetap menjadi rahasia, namun aura bahaya yang dipancarkannya tak terbantahkan. Ini bukan lagi sekadar drama kecemburuan pribadi atau kemarahan sesaat. Ini telah bermetamorfosis menjadi manuver politik yang dingin dan diperhitungkan, melibatkan aliansi-aliansi tak terlihat yang bekerja di bawah radar istana. Setelah memperingatkan Arthur, Anna hidup dalam kecemasan yang konstan dan melelahkan. Ia terpaksa mempertahankan topeng kesetiaan yang sempurna, sambil diam-diam mengamati setiap gerakan Camilla seperti mata-mata di sarang ular. Ia bergerak seperti bayangan di kamar ratu, mencatat setiap ekspresi mikro, setiap bisikan telepon, dan setiap tamu yang masuk melalui pintu belakang. Arthur, penasihat kerajaan yang berpengalaman, tetap dalam keadaan siaga tinggi. Meskipun Raja Charles telah mengabaikan kekhawatiran awal mereka, percaya bahwa Camilla benar-benar telah bertobat, Arthur tetap tidak yakin. Intuisinya, yang telah terasah oleh puluhan tahun melayani mahkota, membisikkan peringatan keras. Dengan segala hormat, Yang Mulia, Arthur pernah berkata dengan urgensi yang tenang namun mendesak, ketika seseorang yang berkuasa tiba-tiba menjadi diam, itu sering berarti mereka telah menjalankan rencana terakhir mereka. Ketenangan Camilla saat ini jauh lebih berbahaya daripada kemarahannya yang meledak-ledak sebelumnya. Namun Charles, mungkin lelah oleh konflik batin yang berkelanjutan atau terlalu yakin bahwa otoritasnya telah berhasil memulihkan ketertiban, memilih untuk mengabaikan peringatan itu. Ia menafsirkan penarikan diri Camilla sebagai tindakan terakhir yang bermartabat dari seorang ratu yang telah menerima teguran keras. Di atas segalanya, ia ingin upacara suksesi yang akan datang berjalan tanpa gangguan, sebuah simbol persatuan bagi bangsa. Pada malam sebelum acara akbar itu, Camilla berdiri sendirian di dekat jendela tinggi kamarnya. Istana tampak sunyi, namun pikirannya bergemuruh seperti badai. Cahaya keemasan hangat dari aula besar, tempat mahkota asli, yang kini diam-diam diamankan dan dijaga ketat oleh tim Arthur setelah peringatan Anna, sedang dipoles terakhir untuk upacara, menyinari wajahnya dari kejauhan. Cahaya itu melambangkan segala sesuatu yang ia inginkan, legitimitas dan kekuasaan, serta ketakutan terbesarnya, kehilangan semuanya selamanya. Pada titik ini, baginya tidak lagi penting apakah William akan mengenakan mahkota asli atau replikanya. Rencananya telah berkembang melampaui penggantian benda fisik semata. Yang ia inginkan sekarang adalah pengakuan absolut. Ia ingin kekuasaannya diakui, ditakuti, dan dihormati di hadapan semua orang, bahkan jika itu berarti membakar istana hingga ke fondasinya. Dalam keheningan malam yang mencekam, ia berbicara pelan ke arah cahaya jauh itu. Suaranya gelap dan penuh maksud jahat. Jika aku tidak bisa memilikinya, maka tidak seorang pun akan memilikinya. Angin di luar bertiup kencang, menyelinap melalui celah-celah koridor istana dengan suara hampa yang menyeramkan, seolah membawa pesan kematian. Di tengah suara angin yang menghantui itu, Anna, yang berjaga di balik pintu, mendengar tawa Camilla yang samar dan meresahkan. Tawa itu tidak membawa kehangatan atau kegembiraan,
Hanya kepuasan dingin dari seorang pemain catur yang melihat lawanannya berjalan ke dalam perangkap. Itu adalah suara badai yang akan datang. Ambisi dan emosi tertahan yang berada di tepi jurang, menunggu fajar untuk melepaskannya. Keesokan harinya, aula besar Istana Buckingham berkilauan dengan kemegahan yang menyilaukan. Di bawah gemerlap lampu kristal yang tak terhitung jumlahnya, cahayanya memantul dari pakaian anggun para tamu bangsawan, diplomat, dan kepala negara yang berkumpul. Udara terasa elektris, dipenuhi oleh antisipasi sejarah. Namun, di balik senyuman-senyuman formal dan jabat tangan yang hangat, ketegangan tak terlihat merayap di antara mereka, menunggu momen ketika mahkota itu akan diletakkan di kepala Pangeran William. Itu adalah tontonan kemegahan murni, sebuah visualisasi kekuasaan abadi monarki Inggris dan tradisi suksesi yang telah berusia berabad-abad. Para bangsawan tertinggi, diplomat asing, dan anggota pers internasional memenuhi aula besar, masing-masing memainkan peran penting dalam momen bersejarah ini. Suasananya sangat formal, hampir mencekam, hanya diselingi oleh bunyi jepretan kamera yang lembut dan bisikan samar yang bergema di antara pilar-pilar marmer. Di tengah-tengah segala kemegahan itu, Raja Charles duduk tegak di atas singgasana seremonialnya. Wajahnya yang berkerut memancarkan keseriusan dan ketenangan stoik, mencerminkan seorang raja yang bersiap untuk memenuhi salah satu tugas terpenting dalam pemerintahannya, menyerahkan tongkat estafet sejarah. Di hadapannya, Pangeran William berlutut dengan kepala tertunduk rendah. Postur tubuhnya mewujudkan kerendahan hati dan kesiapan untuk menerima kehormatan sekaligus beban berat yang akan ia pikul seumur hidup. Setiap pandangan di ruangan itu tertuju pada pembawa mahkota kerajaan, yang berdiri kaku dengan baki beludru merah. Di atasnya, mahkota suksesi telah siap, permata-permatanya menunggu untuk dinobatkan. Arthur, penasihat kerajaan yang waspada, berdiri di sisi aula, matanya tidak lepas dari Camilla, yang duduk di barisan depan tamu kerajaan dengan keanggunan yang tenang dan tak tersentuh. Berkat peringatan Anna, Arthur telah memastikan bahwa mahkota asli, yang megah, berat, dan dijaga ketat, berada di tempatnya dengan aman. Ia percaya bahwa rencana jahat sebelumnya telah digagalkan, dan kini yang tersisa hanyalah agar upacara berjalan lancar sesuai protokol. Camilla tampak tenang, sikapnya pasif, seolah-olah ia telah menerima hasilnya dengan lapang dada. Tidak ada tanda-tanda pemberontakan, tidak ada ketegangan, hanya kedamaian palsu yang menipu. Kemudian, tibalah momen yang menentukan. Pembawa mahkota, mengenakan sarung tangan putih steril, melangkah maju dengan hati-hati menuju Pangeran William. Ia mengangkat mahkota tinggi-tinggi, dan permata-permatanya berkilauan cemerlang di bawah sorotan lampu kristal, membiaskan cahaya pelangi ke seluruh ruangan. Aula menjadi sunyi senyap, begitu hening hingga seolah-olah napas ribuan orang pun terhenti bersamaan. William tetap diam, matanya terpejam dalam doa singkat. Charles memandang putranya dengan bangga, dan sejarah tampak siap untuk terungkap dalam detik-detik berikutnya. Tetapi tepat pada saat itu, tanpa peringatan, tanpa aba-aba, Camilla bertindak. Ia tidak ragu-ragu. Ia tidak menoleh ke belakang untuk melihat reaksi siapapun. Tiba-tiba, ia bangkit dari tempat duduknya dengan gerakan yang tajam dan agresif, menerobos masuk ke tengah aula, mengejutkan semua orang yang hadir hingga terpaku. Ketenangan topeng yang selama ini ia pertahankan lenyap seketika, digantikan oleh intensitas yang ganas, hampir tak terkendali di matanya, didorong oleh kebutuhan yang putus asa dan narsistik akan pengakuan kekuasaan. Gerakannya begitu tiba-tiba dan melanggar setiap protokol keselamatan sehingga membuat petugas keamanan benar-benar lengah. Sebelum pembawa mahkota dapat bereaksi atau menarik diri, Camilla menerjang dan merebut mahkota dari tangannya dengan kekuatan yang mengejutkan. Krang! Suara logam yang tajam dan dentingan permata yang berbenturan keras, disertai teriakan kaget dari para tamu, memecah keheningan sakral dan menjerumuskan aula besar ke dalam kekacauan total. Gasps, jeritan, dan suara kursi yang bergeser memenuhi udara. Berdiri di tengah aula yang gempar, Camilla mengangkat mahkota tinggi-tinggi di atas kepalanya seperti piala perang. Di bawah lampu gantung yang berkilau, mahkota itu tidak lagi bersinar sebagai simbol otoritas suci, melainkan sebagai tanda pemberontakan yang gelap dan berbahaya. Wajahnya merah padam, napasnya tersengal-sengal. Suaranya, gemetar karena amarah yang telah lama tertahan dan kecemburuan yang menggerogoti jiwanya, bergema keras dan menusuk di seluruh ruangan. Ini bukan saatnya William naik tahta, teriaknya. Suaranya pecah namun penuh kebencian. Kalian semua lupa siapa yang sebenarnya menjaga api ini tetap menyala. Kalian lupa pengorbananku. Raja Charles membeku di singgasananya. Wajahnya pucat pasi karena shock dan penghinaan mendalam. Pangeran William masih berlutut, mendongak dengan ekspresi keterkejutan yang berubah menjadi kemarahan dingin. Arthur, dari sisi aula, merasakan darah membeku di uratnya. Ia menyadari dengan ngeri bahwa meskipun mahkota fisik itu selamat, kehancuran simbolis yang direncanakan Camilla sedang terjadi tepat di depan mata mereka. Ini bukan sekadar pencurian. Ini adalah upaya kudeta emosional di hadapan dunia.
Mahkota itu masih milik mereka yang tersisa, dan aku masih di sini. Pernyataan Camilla meledak seperti bom di tengah keheningan sakral. Para hadirin diliputi kebingungan total. Bisikan-bisikan sopan berubah menjadi keributan yang keras dan panik, sementara ratusan lensa kamera berkedip cepat tanpa henti, mengabadikan momen pengkhianatan publik yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah monarki modern. Pangeran William, yang masih berlutut di atas bantal bludru, mundur selangkah karena terkejut. Ekspresinya dipenuhi rasa tidak percaya yang mendalam. Segala sesuatu yang telah diatur dengan cermat selama berbulan-bulan, setiap detail protokol yang dipatuhi, berantakan hanya dalam hitungan detik. Raja Charles tiba-tiba bangkit dari singgasananya. Ketenangan stoik yang sebelumnya terpancar dari wajahnya lenyap, digantikan oleh campuran kemarahan yang membakar dan rasa malu yang mendalam. Pada saat itu, di hadapan seluruh dunia, ia tidak lagi melihat Camilla sebagai istrinya, melainkan sebagai pengkhianat tertinggi terhadap institusi yang ia sumpah untuk lindungi. Arthur, penasihat kerajaan, langsung bereaksi dengan sigap. Ia memberi isyarat tajam kepada tim keamanan kerajaan, memerintahkan mereka untuk mengendalikan kekacauan yang sedang meluas tanpa menggunakan kekerasan berlebihan. Sementara itu, Charles turun dari dais, panggung, singgasana. Setiap langkahnya berat namun penuh dengan wibawa yang tak tergoyahkan. Ia berjalan mendekati Camilla, mengurangi jarak di antara mereka hingga hanya tersisa beberapa inci. Di matanya yang lelah, Camilla melihat runtuhnya segala sesuatu yang pernah ia percaya tentang cinta dan loyalitas pria itu. Kemudian, seolah menyadari betapa seriusnya dan sia-sianya perbuatannya, atau mungkin karena beratnya beban emas di tangannya, Camilla melonggarkan cengkeramannya. Mahkota itu terlepas dari jari-jarinya yang gemetar dan jatuh ke lantai bludru dengan bunyi dentuman keras yang mengakhiri kalimat dramatisnya. Boom! Suara itu bergema di seluruh aula, bukan hanya sebagai jatuhan fisik benda logam, tetapi sebagai simbol putusnya ikatan pernikahan, hancurnya kepercayaan, dan berakhirnya era Camilla di istana. Dalam keheningan mencekam yang menyusul, Raja Charles berbicara. Suaranya pelan, namun memancarkan otoritas mutlak yang membungkam semua keributan di ruangan itu. Mulai saat ini, ucapnya, setiap kata diukir dengan dingin, Camilla Parker Bowles bukan lagi Ratu Inggris. Gelar, wewenang, hak istimewa, dan kedudukannya dicabut secara efektif segera. Itu adalah pernyataan tegas, terbuka, dan final yang disampaikan tepat di tengah upacara suksesi. Para penjaga segera bergerak masuk, membentuk lingkaran di sekitar wanita yang kini hanyalah warga negara biasa. Camilla tidak melawan. Ia tidak berteriak atau meronta. Ia hanya menatap Charles, bukan dengan amarah sekarang, tetapi dengan campuran keputusasaan yang gelap dan pembangkangan terakhir. Upacara suksesi yang agung itu tiba-tiba terhenti, jeda canggung menggantung di udara, dan dengan itu, babak baru yang suram dan penuh ketidakpastian pun dimulai. Setelah peristiwa dahsyat yang mengguncang ketenangan aula besar Istana Buckingham, ketertiban dipulihkan dengan cepat dan hampir menakutkan efisiensinya. Petugas keamanan kerajaan secara diam-diam namun tegas membawa Camilla pergi melalui pintu samping, jauh dari sorotan kamera pers yang masih lapar akan skandal. Dekrit Raja Charles bergema dengan ketetapan hukum, mencabut semua gelar dan aksesnya. Di bawah bimbingan tegas Arthur, upacara suksesi dilanjutkan. Meskipun Pangeran William masih terlihat terguncang oleh insiden tersebut, ia menarik napas dalam-dalam, menegakkan postur tubuhnya, dan akhirnya menerima mahkota yang sebenarnya dari tangan pembawanya. Simbol keberlanjutan tetap utuh. Garis suksesi terjaga. Namun, suasana di ruangan itu bukan lagi suasana perayaan murni. Ada noda hitam yang tak terhapuskan. Monarki tersebut telah ternoda oleh konflik internal yang telanjang dan menyakitkan. Di sebuah ruangan terpencil di sayap barat istana, Camilla dilucuti dari semua perhiasan kerajaan yang masih melekat pada tubuhnya. Ia tidak menangis, apalagi protes. Ia tidak menunjukkan tanda penyesalan atau ketakutan akan masa depannya. Sebaliknya, ekspresinya berubah menjadi topeng harga diri yang terluka namun keras kepala. Meskipun gagal merebut kekuasaan, pertunjukan dramatis yang ia ciptakan memberinya rasa puas sesaat yang aneh. Ia telah memaksa dunia untuk memperhatikannya, sekali lagi, sebagai pusat perhatian, meskipun sebagai figur yang jatuh. Ia tidak menghilang begitu saja menjadi hantu. Kepergiannya yang dipermalukan telah membuatnya mustahil untuk diabaikan oleh sejarah. Dengan dikawal oleh para penjaga berseragam, Camilla dibawa keluar dari gerbang istana, meninggalkan belakangnya abad-abad tradisi yang baru saja ia coba hancurkan, melangkah menuju kehidupan baru yang asing, sunyi, dan penuh dengan bayang-bayang ambisinya yang kandas. Tidak ada keributan dramatis, tidak ada teriakan histeris. Hanya keheningan yang berat dan suram menyelimuti kepergiannya. Camilla berjalan di antara dua barisan penjaga kerajaan yang kaku, langkah kakinya gema di atas batu-batu halaman istana. Mobil hitamnya bergerak perlahan melewati gerbang besi raksasa, sebuah jalan yang telah ia lalui berkali-kali sebagai ratu, penuh dengan kemegahan dan penghormatan. Kini,
Ia keluar dari tempat itu bukan sebagai permaisuri, melainkan sebagai seseorang yang telah dilucuti dari pangkat, kekuasaan, dan identitasnya. Saat mobil mendekati gerbang Victoria, batas terakhir antara dunia istana dan realitas luar, Camilla meminta pengawalnya untuk berhenti sejenak. Ia menurunkan jendela kaca, membiarkan udara dingin musim gugur yang menusuk masuk ke dalam kabin. Pandangannya tertuju pada menara jam Big Ben di kejauhan, simbol waktu dan otoritas abadi yang telah membentuk seluruh eksistensinya selama dekade terakhir. Cahaya lampu istana memancarkan bayangan panjang dan mengerikan di atas bebatuan, tempat ia pernah berdiri dan membayangkan masa depan dominasi yang tak tergoyahkan. Dengan suara pelan, tersentuh oleh rasa kekalahan yang pahit namun masih diwarnai oleh sikap menantang yang tak kunjung padam, ia bergumam pada dirinya sendiri, mahkota sejati bukanlah terbuat dari emas atau permata, melainkan dari pengaruh atas pikiran orang lain dan itu, Charles, masih saya miliki. Bahkan tanpa gelarnya, bahkan tanpa istananya, ia percaya bahwa bayang-bayang kekuatannya belum sepenuhnya lenyap. Ia pergi, tetapi jejak kekacauannya tetap tertanam. Bagikan analisis dan pendapat Anda di kolom komentar di bawah.